wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang juga untuk Mbak Vivi, ya, psikolog klinis yang akan menemani kita belajar mengenai journaling sebagai salah satu aktivitas literasi for self healing. Jadi nanti di sini kita akan mengupas bersama-sama, kemudian kita akan langsung praktek juga ya Mbak Vivi ya, bagaimana sih step by step-nya journaling itu, apakah journaling itu sama dengan kita menulis dear diary gitu ya, atau apakah ada perbedaan begitu ya untuk tahapan-tahapan dalam journaling sehingga nantinya self healing yang kita inginkan itu bisa tercapai. Karena kan mungkin teman-teman di sini semuanya mungkin juga ada yang selalu mengikuti pemberitaan di media begitu ya. Bagaimana kita selama beberapa hari kemarin dikejutkan dengan berbagai pemberitaan gitu yang sepertinya seperti di luar nalar gitu ya. Kok bisa hal itu terjadi gitu. Nah, ini banyak sekali pemberitaan yang seperti itu yang mungkin kita baca, tidak sengaja mungkin kita tonton atau kita dengar, kemudian kita bertanya-tanya apakah bisa jadi mungkin ada beberapa kondisi klinis gitu ya secara psikologis yang menyebabkan hal tersebut terjadi, hal yang tidak diinginkan gitu, atau mungkin ada kondisi-kondisi lainnya gitu, kita tidak pernah tahu latar belakangnya. Nah, sehingga mungkin di sini kita mengadakan mengadakan literasi activity for self healing yaitu dengan journaling. Itu tujuannya memang kita bisa sama-sama mengenal aktivitas journaling itu sendiri. Kemudian journaling ini kan sebagai aktivitas yang mudah ya Mbak Vivi ya, yang bisa dikerjakan begitu ya oleh semua orang dimanapun itu, dan dengan tujuan self healing ini tujuannya tentu saja supaya kita mungkin kalau misalnya di antara teman-teman di sini ada yang merasa stres atau beban pikiran banyak atau mungkin butuh waduh ini kayaknya butuh healing nih gitu, tapi healing yang mudah, murah, kemudian bisa diakses kapan saja. Nah, mungkin salah satunya ini adalah journaling gitu. Ini adalah jawaban gitu dengan teman-teman mengikuti webinar pada pagi hari ini. Tanpa berpanjang kata lagi, saya Elis, saya salah satu co-founder dari Red Love You, selaku pembawa acara pada hari ini. Kita akan sedikit berkenalan dulu nih teman-teman dengan Red Love You, karena kan kalau misalnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya, tapi jangan sayang-sayangan dulu ya. Tak kenal maka kita kenalan aja nih. Nah, kebetulan kita sudah ada salah satu co-founder Red Laut You lagi yang akan mengenalkan mengenai komunitas Red Laut You bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan bersama kami, atau mungkin yang baru jadi followers di Instagram Red Laut You. Nah, boleh kita kenalan dulu sebentar dengan Red Laut You. Silakan Bang As. Terima kasih Kak Elis. Selamat pagi, sahabat Ritelot semuanya. Nah, terima kasih ya sudah dipersilakan untuk memperkenalkan Ray. Sebelumnya, kalau yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Angestia, salah satu co-founder dari Ritelot. Nah, sebelum kita memulai aktivitas hari ini nih untuk journaling untuk self healing. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit gitu ya tentang komunitas Ritelot. Mungkin kalau teman-teman yang udah sering ikut eventnya Ritelot, wah ini udah sampai bosan atau malah sampai hafal. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah mengikuti event dari Ritelot, maka kesempatan kali ini akan saya perkenalkan. Untuk profil komunitas kami, nah ini yang pertama, mungkin udah sering ya ngelihat ini logonya gitu ya, logonya di profil picture kami di Instagram terutama gitu ya. Jadi ini dominasinya itu warna biru gitu ya, Bu. Biru itu melambangkan bumi gitu ya, di tempat kita kehidupan gitu, kehidupan di bumi. Nah, karena mengikuti dari Bapak Ritelot kita, yaitu Pak Jim Trilis gitu ya, di bukunya Ritelot Handbook. Jadi manusia itu kan menyukai hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Jadi makanya itu kita membuat gitu ya, membacakan nyaring atau Ritelot itu sebuah upaya menjadikan aktivitas membaca itu menyenangkan dalam kehidupannya di bumi kita ini gitu. Dan kemudian ada warna kuning gitu ya, bahagia, tadi kebahagiaan karena manusia itu manusia yang menyenangkan atau suka bersenang-senang, dan hijau ini daya kehidupan. Nah, harapannya juga gerakan ini gitu ya, komunitas ini juga akan memberikan dampak baik gitu ya untuk kehidupan secara luas. Nah, untuk
visi misinya sendiri gitu. Saat ini masih visi misinya yang kami anggap sesuai gitu ya. Jadi untuk membentuk generasi orang tua dan guru akan pentingnya membacakan buku melalui metode membacakan nyaring kepada anak-anak, dan misi kita adalah menjadikan partner terbaik gitu ya bagi orang tua dan guru, mengembangkan potensi terbaik dalam diri mereka untuk membacakan buku dengan metode membacakan nyaring, dan membiasakan dengan kegiatan 21 hari membacakan nyaring, pelatihan membacakan nyaring, juga pengenalan buku ramah anak untuk kegiatan membacakan nyaring. Nah, mungkin ini udah banyak mendengar gitu ya. Jadi Read Aloud You ini awalnya itu diinisiasi gitu ya oleh para alumni TOT Read Aloud di bulan Juli 2019 gitu ya. Ada saya, Mbak Uli, ada Kak Nelvi, Kak Tiko, sama Kak Elis gitu ya. Waktu itu di awal kita peserta dari TOT Read Aloud Depok gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita kita bikin yuk gitu ya. Akhirnya kita tuh bikin komunitas gitu ya, namanya Read Aloud You, dan mendampingi beberapa TOT gitu ya di awal, mendampingi beberapa TOT di beberapa kota. Nah, mungkin itu perjalanan di awal. Kemudian event-eventnya mungkin yang udah sering gitu ya ikut event-event di RAI itu, yang pertama itu ya ini ya, TOT di bulan Juli 2019. Itu di Depok di salah satu daycare. Nah, kemudian dari sini kita bikinlah TOT di beberapa kota, di Bandung, ada di Tangerang gitu ya. Kemudian ada budaya dering gitu ya. Ibu Berdaya Membacakan Nyaring itu bekerja sama dengan Let's Read. Kita juga mengadakan daring di beberapa sekolah ya waktu itu. Kemudian di tahun 2020, nah mungkin udah sering ikut juga ya, kita sudah beberapa kali mengadakan bincang buku tiap bulan untuk tadi mengupas buku-buku yang bisa dibacakan ke anak tuh, buku-buku seperti apa sih, kita kupas bersama penulis juga ilustratornya. Ini kita bekerja sama dengan beberapa penerbit di Indonesia. Nah, selain itu kita juga ada event lain gitu ya yang udah pernah kita laksanakan. Di beberapa ada Read Aloud Goes to School, dan ada webinar Parent Talk. Jadi makanya memang visi kita untuk orang tua dan guru menyasarnya. Jadi untuk kegiatan ke sekolah juga edukasi orang tua itu kita lakukan. Nah, mungkin ini yang gongnya. Jadi pertama kali juga kita mengadakan tadi pembiasaan membacakan nyaring dengan event challenge ya, Read Aloud Challenge 21 hari membacakan nyaring. Nah, ini sudah ada dimulai dari tahun 2020 dan terakhir tuh 2022 ya. Jadi udah 3 tahun gitu ya kami melaksanakan 21 hari Read Aloud Challenge. Nah, ini ya tahun 2020 periode 2. Jadi 2020 sempat 2 kali gitu ya ada Read Aloud Challenge-nya. Kemudian terakhir tahun 2022 ini kami belum update di 2022-nya gitu ya. Jadi memang makin kesini gitu ya, makin banyak gitu ya orang tua yang akhirnya melek gitu ya untuk membacakan buku ke anak. Oke, sekian dari kami komunitas Read Aloud You. Mungkin kalau yang belum follow bisa follow di Instagram kami di @readaloud.you. Ini K-nya double, harusnya Read Aloud You. Kemudian ada bisa main ke YouTube channel kita gitu ya. Bisa di sana ada beberapa event yang kita rekam dan kita re-upload di YouTube channel di Read Aloud You Community. Gitu. Sekian, terima kasih. Monggo Kak Elis. Terima kasih banyak banget. Sama. Nah, harapannya nanti teman-teman mungkin yang belum follow bisa follow ya. Atau mungkin mau mengajak teman-teman lainnya gitu untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan Read Aloud itu boleh banget. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang inti mengenai journaling. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Nah, saya biasanya menyapa dengan panggilan Mbak Vivi ya. Kita waktu itu pernah satu kali bertemu di salah satu event gitu. Kemudian saya langsung tarik Mbak Vivi, wah ini kayaknya penting nih Mbak Vivi harus
melatih kita nih untuk membuat journaling buat self healing gitu. Dan alhamdulillah Mbak Vivi bersedia. Selamat siang Mbak Vivi, apa kabar? Suara saya masih kecil ya. Udah cukup jelas Mbak Vivi? Baik. Mungkin saya sedikit memperkenalkan Mbak Vivi dulu, boleh ya? Suaranya belum terdengar Mbak Vivi, apa hilang-hilangan? Oke, halo. Ya. Oke, saya izin, ya kayaknya mungkin bisa tidak pakai headset gitu Mbak Vivi kalau misalnya suaranya hilang-hilangan. Oke, kalau gini jelas nggak? Saya udah lebih jelas. Oke. Alhamdulillah. Baik Mbak Vivi, saya izin memperkenalkan sedikit tentang Mbak Vivi ya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa langsung follow Instagramnya Mbak Vivi atau Jiwa Bicara Official ya Mbak ya. Nah, jadi Mbak Vivi ini kebetulan menempuh pendidikan terakhir di Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagai psikolog klinis. Dan kalau teman-teman mungkin di sini ada yang pengguna aplikasi seperti Halodoc atau Klik Dokter, nah ada Mbak Vivi juga di situ sebagai psikolognya. Jadi mungkin kalau setelah sesi ini kemudian ingin curhat lanjutan, nah itu boleh banget bisa langsung nanti kepo-kepoin di aplikasi-aplikasi tersebut gitu, karena di situ kita bisa konsul dengan Mbak Vivi. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan langsung menyerahkan kepada Mbak Vivi untuk menyampaikan materi. Nanti saya yang akan share screen ya Mbak. Oke. Kan Mbak Vivi. Ya. Halo, Assalamualaikum semuanya teman-teman di sini. Masya Allah, ini ada 43 orang partisipan ya di sini hari ini. Luar biasa banget, dan terima kasih juga untuk Mbak Elis dan tim Red Cloud karena sudah mengundang saya untuk kita bisa sama-sama sharing dan belajar. Gitu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai journaling, literasi activity for self-healing. Nah, jadi memang sebenarnya untuk self-healing itu ada banyak sekali, tapi yang sering banget kita dengar kan akhir-akhir ini adalah untuk traveling gitu ya. Nah, untuk traveling itu kan kita butuh biaya banyak gitu. Nah, kalau untuk yang manfaat yang hemat-hemat, nah kita bisa lakukan dengan journaling gitu. Jadi journaling itu bukan hanya untuk self-healing, bukan hanya untuk penyembuhan aja, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental kita, untuk mental health kita gitu, agar kita bisa lebih sejahtera, well-being kita lebih termiliki lagi gitu. Oke. Untuk share screen-nya, saya tunggu. Belum terlihat ya Mbak? Iya, masih. Sebentar. Gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa sambil siapkan buku dan alat tulisnya buat nanti kita bisa sama-sama untuk praktek setelah materi. Sambil menunggu share screen. Sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, terima kasih Mbak Elis atas bantuannya. Ya, ini jadi journaling literasi activity for self healing ya. Jadi apa sih sebenarnya journaling terapi itu? Journaling itu apa sih? Ternyata journaling itu bisa dibuat untuk sebuah terapi dan psikologi gitu. Jadi menulis itu merupakan aktivitas yang personal, bebas kritik, dan bebas juga dari aturan bahasa seperti bahasa, sintesis, dan bentuk. Jadi terapi menulis ini aktivitas untuk bisa kita mengekspresikan dan mengeksplorasi diri kita. Jadi kita eksplorasi diri kita analisis apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sebagai media untuk mendapatkan kesadaran mengenai kondisi diri. Nah, kemudian, jadi mental health ini, wah ternyata tulisannya agak rapat-rapat ya. Nah, sedangkan untuk mental health itu merupakan sebuah kesadaran mengenai kesehatan mental kita untuk kita bisa menjalankan fungsi secara maksimal di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kita bisa lebih secara normal, kemudian kita bisa produktif, lebih tenang juga, lebih merasakan nyaman gitu, yang merasa bahagia dengan diri sendiri, kita merasa puas gitu. Jadi ada kesejahteraan ketika kita memiliki mental health yang baik gitu. Nah, journaling dan mental health itu seperti yang di awal sudah sempat saya jelaskan gitu ya, bahwasanya menulis itu dapat membantu seseorang untuk bisa memvalidasi setiap perasaan dan pikirannya gitu yang datang dari dalam dirinya, sehingga membuat seseorang bisa lebih mengenali, putus-putus ya. Sehingga seseorang itu bisa lebih mengenali diri sendiri dan meningkatkan kesehatan mentalnya. Jadi ketika seseorang itu rajin untuk rutin untuk menulis gitu ya, jadi mereka lebih sadar akan dirinya, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dirasakan, apa yang difikirkan gitu, sehingga mereka lebih mudah untuk menganalisis apa yang terjadi itu dengan dirinya, dan nantinya mereka punya problem solving sendiri gitu. Oke. Kita lanjut, Mbak Elis. Self healing dan journaling. Nah, sekarang kalau tadi mengenai mental health, bagaimana kita untuk mencapai sebuah well-being. Nah, kalau ini adalah untuk penyembuhan. Ternyata ada banyak sekali penelitian yang berhasil gitu ya diteliti bahwasanya journaling ini dapat menurunkan tingkat depresi seseorang, tingkat kecemasan seseorang gitu. Jadi dengan mereka rajin menulis gitu ya, dengan rajin journaling, seseorang itu bisa menurunkan tingkat depresinya gitu. Apalagi seseorang yang dikatakan normal gitu. Jadi mereka bisa lebih beraktualisasi diri. Gitu. Jadi healing adalah proses dari penyembuhan. Nah, ini yang sempat saya bahas juga di sosial media saya gitu ya, bahwasanya healing dan refreshing itu adalah sebuah hal yang berbeda gitu. Jadi banyak sekarang kan orang-orang yang aku butuh jalan-jalan nih, aku butuh traveling karena aku mau healing gitu ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah refreshing gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita kalau healing itu akan adalah sebuah proses gitu ya, sebuah proses dari penyembuhan dari luka batin, rasa sakit, kemudian juga terganggunya mental gitu seseorang agar mereka merasa lebih baik, mereka bisa pulih dan juga mereka bisa memaksimalkan fungsi yang ada di dalam dirinya. Nah, sedangkan self healing sendiri artinya jadi healing itu ada yang bisa dilakukan secara mandiri dan ada juga yang memang butuh sekali bantuan tenaga profesional gitu. Nah, sedangkan self healing ini artinya seseorang dapat melakukan proses penyembuhan itu secara mandiri, baik di rumah atau dimanapun mereka berada gitu. Jadi ketika mereka punya luka batin, mereka menyadari dan mereka bisa melakukan healing itu sendiri di rumah secara mandiri gitu. Nah, kemudian ternyata ketika kita melakukan journaling, itu otak kita sedang bekerja, baik otak kiri dan otak kanan kita itu bekerja satu sama lain, bekerja sama gitu. Nah, otak kiri itu untuk menganalisis dan mengeksplorasi lagi gitu, merecall kejadian apa yang sudah terjadi pada diri saya, pengalaman-pengalaman seperti apa gitu kan. Yang recall itu akhirnya membuat kita menuangkan hal itu di dalam tulisan. Nah, sedangkan otak kanan ini membantu mendeskripsikan perasaan saya seperti apa. Misalnya pengalaman saya di hari ini, oh begini. Kemudian, oh ternyata yang saya rasakan adalah rasa sedih. Atau saya sedang marah gitu. Marahnya marah yang seperti apa? Marah karena apa gitu. Nah, itu dideskripsikan dan dibantu oleh otak kanan. Nah, kemudian juga otak kanan ini juga berfungsi untuk ketika journaling ada beberapa orang yang punya bakat lebih ke visual gitu ya, yang gaya belajarnya visual itu mereka biasanya ditambah dengan gambar dengan pulpen-pulpen warna-warni, kemudian mungkin digambar-gambar gitu ya dengan bantuan gambar atau ditempel-tempel stiker. Nah, itu adalah kerja dari si otak kanan gitu. Oke, kita lanjut Mbak Elis. Nah, kemudian manfaat dari journaling sendiri itu seperti apa gitu? Jadi
journaling itu manfaatnya bukan hanya untuk menurunkan depresi saja, tetapi dengan journaling itu kan tadi kita mengekspresikan, kita memvalidasi, kita mengeksplorasi dari pikiran, kemudian emosi yang kita rasakan, pengalaman yang sudah kita alami gitu. Kemudian ternyata dapat mengembangkan kepercayaan diri. Karena apa? Karena ketika kita sudah menulis, kita journaling gitu. Artinya apa? Artinya kita mengenali diri kita dengan sangat baik. Kita mencintai diri kita dengan sangat baik sehingga kita bisa lebih percaya diri lagi. Kemudian juga meningkatkan kesadaran diri tadi. Karena kita sudah mengeksplorasi diri kita gitu ya. Ternyata ketika kita menulis nih, ternyata yang saya rasakan tuh sedih ya. Sedihnya karena ini ya. Nah, dari situ kan muncul adanya kesadaran diri gitu. Kemudian juga menurunkan stres. Karena apa? Karena dengan menulis kita mungkin beban-beban yang selama ini ada beberapa orang, tipe orang yang sulit untuk cerita sama orang lain. Mungkin entah karena nggak percaya atau memang tidak terbiasa gitu ya untuk berbicara dan untuk mengutarakan apa yang ia rasakan. Nah, dengan journaling itu kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan tanpa perlu khawatir untuk mendapat penilaian dari orang lain tentu saja. Nah, itu dapat menurunkan stres gitu. Nah, kemudian akhirnya seseorang yang suka menulis atau dengan journaling itu mereka memiliki problem solving yang baik. Karena apa? Karena mereka sudah bisa menganalisis gitu. Karena ketika journaling itu ada banyak sekali yang bergerak yang bekerja gitu ya dari panca indera kita, dari tangan, kemudian juga mata kita karena kita melihat gitu ya, kita melihat apa yang kita tulis dari otak kita tadi, otak kiri dan otak kanan, kemudian kita kembali lagi ke dalam hati kita, ke pikiran kita, apa yang kita rasakan, kita sadar betul, jadi kita lebih mampu untuk menganalisisnya sehingga ternyata dengan cara ini sepertinya saya bisa melakukan atau memecahkan masalah ini. Nah, itu akhirnya membentuk problem solving kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga memperbaiki fungsi memori. Ternyata orang-orang yang suka journaling itu memiliki memori yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak melakukan journaling. Karena apa tadi? Terkait dengan kita melihat, kita menuliskan. Jadi kan kalau misalnya nih, ketika kita sekolah gitu ya, dibanding hanya mendengarkan, kita akan lebih ingat lagi ketika kita mendengarkan, kemudian kita mencatat. Karena ada proses ulang kan, ada proses ulang dari kognitif kita yang kemudian menyerap informasi itu diserap, kita dengar, kemudian kita tulis, itu kan berarti ada pengulangan informasi yang kita terima. Gitu. Nah, kemudian juga kita memiliki coping yang lebih baik terhadap kesehatan mental kita. Kemudian juga membantu membuat kita sebuah menyeting dari sebuah goal yang ingin kita tuju gitu. Oke, selanjutnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kemudian ada di sini bagaimana kita untuk memulai sebuah untuk praktek untuk journaling gitu ya. Pasti yang perlu kita sediakan adalah jurnalnya, buku catatan atau boleh diary gitu ya. Kemudian juga kita sediakan waktu minimal 20 menit sehari. Kita bisa lakukan itu. Jadi setiap hari kita coba untuk minimal sudah setting waktu untuk 20 menit sehari kita journaling gitu. Nah, kemudian kita bisa pilih nih waktu di pagi hari atau di malam hari atau bisa keduanya gitu. Jadi kalau untuk pagi hari gunanya adalah untuk apa? Untuk kita bisa apa saja yang akan saya lakukan hari ini ya gitu. Nah, kita bisa tuliskan di situ. Nah, kemudian ketika malam hari kita bisa menuliskan lagi gitu, misalnya pengalaman-pengalaman apa ya yang sudah saya alami hari ini, perasaan seperti apa yang saya rasakan hari ini, yang saya pikirkan hari ini gitu. Jadi kita bisa pilih di antara kedua waktu itu. Nah, kemudian tulis apa saja yang dirasakan, yang dipikirkan gitu. Kemudian boleh ditambah gambar, stiker, warna-warna gitu ya, pulpen atau pensil warna-warni gitu di dalam catatan sehingga itu bisa
lebih membuat mood kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Kemudian ketika kita sudah mulai memulai praktek gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih ternyata healing itu bisa berguna, journaling itu bisa berguna untuk healing? Ternyata ada 7 langkah yang membuat kita menjadi healing, journaling ini bisa menjadi sebuah metode penyembuhan gitu. Yaitu yang pertama adalah mulailah dari keberadaan saat ini. Bagaimana perasaan saat ini? Tidak perlu kita pikirkan apa yang terjadi di masa lalu atau yang kita mencemaskan apa yang terjadi di masa depan gitu. Kita cukup hadir di sini saat ini, bagaimana diriku saat ini. Nah, itu kita yang coba untuk tulis mulai dari hari ini. Nah, kemudian juga kita tidak perlu menilai gitu, menilai tulisan kita, aku nggak bisa nulis gitu ya, aku tulisanku jelek gitu, terus atau aku nggak bisa berpuisi-puisi gitu, aku nggak pandai untuk memilih kata-kata gitu. Jadi nggak usah menilai apa yang kita tuliskan, nggak usah dijudge sendiri kita bahwa kita nggak bisa menulis, cukup mengalir aja apa adanya gitu ya. Tulis aja apa yang kamu rasakan, kamu tulis di situ tanpa perlu banyak menilai, benar nggak ya ini susunan kata-katanya, benar nggak ya apa yang saya tulis gitu. Jadi karena di sini menulis journaling itu bukan menilai salah atau benar, tepat atau tidak, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa lebih jujur sama diri sendiri. Gitu. Nah, ini tadi bicara pada diri sendiri. Kemudian juga journaling ini tidak melulu bisa dalam bentuk tulisan gitu. Jadi itu tadi kan, misalnya ketika kita menulis sesuatu, mungkin kita nggak terlalu mood untuk nulis. Nah, ada banyak orang juga yang melakukan dengan cara menggambar. Menggambar apa saja yang bisa dirasakannya itu adalah bisa mewakili perasaan dan pikirannya gitu. Kemudian kadang ada beberapa orang yang sulit untuk mengakui gitu ya mengenai dirinya, atau sulit untuk bisa melihat pandangan mengenai dirinya. Nah, maka kita ketika journaling itu bisa menulis dengan pandangan orang ketiga. Misalnya saya mau cerita mengenai diri saya sendiri nih. Ya ternyata dia sedang merasa ini ya. Jadi katakan dia, bukan aku gitu. Di dalam tulisan itu gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah melewati 7 hal tadi, kita sudah berada di sini, kita sudah menulis apa yang kita rasakan saat ini, kita boleh kembali lagi ke masa lalu, lihat apa saja yang sudah terjadi pada diri kita bisa mengapresiasi diri kita lagi, kita berterima kasih, ternyata selama ini aku mampu loh bertahan, aku mampu loh untuk menghadapi banyak tantangan gitu. Nah, dari situ kita mulai sadar, ternyata apa yang terjadi, masalah yang saya alami saat ini tuh ternyata nggak seburuk itu gitu, karena saya sudah pernah mengalami hal yang lebih besar lagi dan saya mampu untuk melakukannya gitu. Begitu. Nah, kemudian di dalam journaling ini kita selain apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, pengalaman seperti apa, kita juga bisa menuliskan apa yang kita harapkan. Mimpi-mimpi seperti apa sih yang kita inginkan dari kehidupan kita ini yang terjadi gitu. Kita bisa tuliskan di situ. Gitu. Sehingga dengan tulisan itu harapan-harapan itu lebih terlihat nyata gitu. Kita bisa melihat apa yang ingin kita capai itu. Jadi tidak hanya berkutat dalam pikiran aja gitu, tapi bisa kita tuliskan dan kita lihat gitu. Kemudian juga kita bisa menuliskan nih, ketika kita journaling tuh kita tuliskan apa aja sih ketakutan-ketakutan kita, apa aja sih yang membuat aku cemas karena apa ya gitu, aku takut akan hal apa ya gitu. Nah, kemudian bagaimana ya cara aku bisa untuk mengatasinya ini gitu. Nah, kemudian juga apa aja sih yang bisa membuat aku merasa senang, bisa membuat aku merasa bahagia gitu. Nah, itu bisa kita tuliskan di dalam journaling gitu. Nah, kemudian apa bedanya dengan diary? Tadi seperti yang Mbak Elis katakan di awal ya, saat pembukaan, antara journaling dan diary ini sebenarnya adalah konteksnya hampir sama, sama-sama menulis. Tapi journaling itu lebih dalam, lebih deep gitu. Dia lebih bersifat emosional. Kalau misalnya diary, kita hanya menulis kegiatan sehari-hari aja. Oh iya, tadi saya habis ini, saya pulang sekolah, main sama teman, gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk journaling, kita melihat lagi, oke, tadi saya sekolah, gitu.
di sekolah saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa mengerjakan tugas ini, misalnya gitu. Atau ketika kita journaling, misalnya ibu-ibu gitu ya, oke, hari ini aku habis marahin anak nih, aku sedih sekali rasanya karena habis marahin dan aku kelepasan gitu, aku tidak bisa mengontrol emosiku misalnya. Oke, mungkin lain kali aku bisa lebih bisa tarik nafas dulu, rilekskan diriku dulu untuk bisa bicara lagi sama anak gitu. Jadi itu tadi bedanya antara journaling dan diary gitu. Jadi kalau journaling itu lebih emosional sifatnya. Jadi lebih melihat lagi ke dalam diri kita. Kalau diary itu hanya sekedar kita menulis aja gitu. Nah, kemudian apakah beda gitu antara menulis dengan kertas dan pulpen dengan kita ngetik di laptop gitu ya? Beda nggak sih Mbak gitu? Apakah rasanya apakah sama efeknya sama gitu? Sebenarnya journaling itu yang paling efektif adalah memang menulis tangan karena kita kan ada bekerja tangannya kan, kita menulis huruf A, kita menulis huruf J misalnya. Nah itu kan kita ada kesadaran untuk menulis itu gitu. Tapi kalau misalnya diketik itu kita juga cukup bisa juga gitu, tetapi tidak seefektif ketika kita menulis di kertas. Begitu. Oke, lanjut Mbak Elis. Sepertinya materinya sudah mau habis. Oke, nah journaling itu adalah proses untuk bisa jujur terhadap diri sendiri, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan diri kita, bisa berbicara dengan diri kita mengenai keadaan diri sendiri, waktu di mana kamu akan mengenali dirimu lebih dalam, dan belajar untuk terus menghargai dan mencintai diri sendiri secara utuh dan penuh. Gitu. Oke, sepertinya selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Vivi untuk penyampaian materinya. Mohon maaf tadi dari fontnya ada perubahan ya Mbak, jadi otomatis. Iya. Padahal sebenarnya aslinya untuk slide-nya itu bagus sekali untuk fontnya gitu dan tataannya. Mohon maaf ya Mbak, jadi ada perubahan. Nggak apa-apa. Baik. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan penyampaian materi dari Mbak Vivi berkaitan dengan journaling, mungkin ini Mbak sebelum kita masuk ke praktek, boleh ya mungkin ya kita bisa buka dulu untuk teman-teman yang mau bertanya gitu ya, atau mau berdiskusi, mungkin bisa 1 atau 2 orang gitu, nanti jam 11 kita bisa mulai praktek. Teman-teman silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa langsung melalui kolom chat, atau yang ingin mungkin bertanya dengan Mbak Vivi boleh raise hand, nanti akan kita spotlight dan akan kita buka mikrofonnya. Ya, silahkan untuk. Atau boleh kalau ada yang mau menyiapkan dulu alat tulis, mungkin ada yang dadakan kan masuknya, belum menyiapkan alat tulisnya, silahkan. Nah, boleh. Jadi untuk teman-teman di sini yang baru hadir, sebelum kita mulai praktek journaling, silahkan disiapkan dulu. Bukunya bebas ya Mbak Vivi ya, harus yang bebas. Iya, bebas. Yang penting kertas bekas juga nggak apa-apa. Begitu. Boleh nih sekalian dulu pakai kertas bekas. Iya. Ya, silakan. Silakan. Ada yang ingin berdiskusi dan bertanya boleh raise hand kalau ada yang ingin bertanya langsung mungkin. Karena kan ini kesempatan yang bagus ya, kita bisa bertemu dengan Mbak Vivi, seorang psikolog klinis yang sudah berpengalaman gitu ya. Semoga bisa menjadi solusi juga nih buat teman-teman yang ingin melakukan self healing. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk Mbak melalui kolom chat, saya bacakan. Mau tanya dari Kak Ellen ini, bagaimana caranya bisa konsistensi dalam journaling ini ya? Kadang-kadang hanya rajin di awal saja. Ini kayaknya penyakit banyak orang nih. Banyak benar. Nggak cuma hanya journaling aja ya, ternyata konsisten ini tuh di banyak aspek kehidupan gitu ya, bukan hanya dari journaling aja, tetapi mungkin kebiasaan-kebiasaan lainnya juga gitu yang mungkin kita kadang malas gitu. Mungkin ya, tadi betul, misalnya di awal-awal kita semangat banget gitu kan, rapi banget jurnalnya gitu, tetapi di akhir-akhir mulai malas, kayaknya udah nggak berefek lagi nih gitu kan, padahal itu sebenarnya masih penting untuk kita lakukan gitu. Nah itu tadi ketika kita memang sudah mulai untuk mencoba untuk journaling, jadi journaling itu sebenarnya kalaupun nggak dilakukan tiap hari juga nggak apa-apa gitu,
Tapi ketika kita benar-benar merasa down, kita benar-benar merasa butuh untuk menuangkan, untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, gitu, pengalaman-pengalaman kita, itu nggak apa-apa gitu. Jadi ketika kita benar-benar butuh untuk menulis, maka tulis gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan waktu, tetapi akan sangat baik ketika itu kalau misalnya untuk healing gitu ya. Jadi kita bisa menulis kapan saja. Tetapi kalau untuk mental health gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan well-being, kita perlu menulis itu tiap hari gitu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa konsisten? Yaitu balik lagi ke dalam diri sendiri kita gitu. Bagaimana kita menetapkan diri kita, oke, saya mau untuk bisa lebih membiasakan diri saya untuk bisa journaling ini. Itu tadi misalnya 20 menit sehari gitu ya. Mungkin kita bisa set alarm nih gitu. Karena ketika itu sudah menjadi pembiasaan gitu ya, oke, bangun tidur deh gitu. Mau nulis dulu apa yang perlu saya lakukan gitu. Kemudian atau sebelum tidur nih aku mau nulis dulu nih apa yang sebelumnya sudah saya rasakan atau sudah saya alami. Nah, kita bisa lakukan itu gitu secara konsisten. Nah, konsisten ini seperti apa sih gitu. Jadi yang bisa kita, rumusnya itu adalah 3K gitu, yaitu komitmen. Yang pertama adalah ketika kita ingin punya konsistensi adalah kita perlu punya komitmen dulu, komitmen sama diri sendiri dari awal gitu. Sebelum memulai itu kita perlu komitmen. Untuk apa kita menulis jurnal itu? Tetapkan tujuannya. Gitu. Ketika kita sudah tahu, kita punya goal settingnya kita sendiri gitu, kita punya alasan yang cukup kuat gitu, strong why kita seperti apa, tentu itu akan memudahkan kita untuk kita bisa menjaga diri kita tetap berada di garisnya gitu ya. Ya dalam artian dalam menulis jurnal ini gitu tentu aja. Nah, kemudian K yang kedua adalah yaitu tadi konsistensinya, dan juga K yang ketiga adalah kita kita sudah tahu konsekuensinya. Jadi komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Ketika kita punya 3 ini, insya Allah kita bisa secara rutin gitu untuk bisa melakukan journaling ini, dan kita bisa berkomitmen secara penuh ke dalam diri kita. Kita bisa konsisten melakukannya karena kita tahu konsekuensi apa yang akan kita terima ketika kita melakukan journaling ini. Gitu. Semoga terjawab ya, Mbak. Siapa tadi, Mbak Ellen ya? Terima kasih Mbak Vivi untuk jawabannya. Jadi itu ya Kak Ellen ya, kita bisa ulangi lagi tadi rumus 3K dari Mbak Vivi berkaitan dengan konsistensi. Jadi kita harus komitmen, kemudian kita konsisten, dan terakhir kita paham konsekuensinya kalau kita nggak konsisten. Gitu ya Mbak. Betul. Untuk yang selanjutnya ini ada yang raise hand, kita bisa buka kesempatan dulu ya satu kali. Silakan untuk Kak Fania, bisa dibuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Erviana. Salam kenal, saya Kak Fania. Untuk journaling ini tujuannya itu untuk kita baca sendiri atau bisa dibaca orang nih Kak. Misal kita journaling terus dibaca sama suami misalkan. Jadi journaling ini tuh untuk kita self reading kita sendiri, atau kita bisa share ke misalkan ke suami atau ke anak kalau misalkan kondisi kita emang sedang kurang baik gitu. Terus lebih efektif mana ketika menuliskan melalui journaling dengan langsung curhat, misalkan dengan suami atau misalkan dengan orang yang kita percaya. Kalau misalkan journaling ini tuh apakah kita membutuhkan feedback nggak sih? Kadang-kadang kan ada situasi yang kita butuh feedback nih. Nah, kira-kira itu lebih ke mana? Lebih ke kita sendiri self writing kita, atau justru bisa digunakan untuk yaitu mendapatkan feedback dari orang-orang yang bisa memberikan solusi untuk misal permasalahan kita. Demikian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fania. Luar biasa banget ya, suaranya juga merdu banget kayak suara penyiar radio. Oke Kak Fania, jadi kalau untuk journaling sendiri itu
memang lebih sifatnya lebih private gitu ya, lebih balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Apakah memang ini hanya untuk konsumsi diri sendiri atau kita pengen coba untuk share ke orang lain mengenai apa yang kita rasakan. Karena ini hanya salah satu, journaling ini hanya salah satu metode. Jadi ada banyak sekali metode self healing yang bisa kita lakukan. Journaling adalah salah satunya. Nah, ketika kita merasa nyaman untuk kita menulis dan kemudian bisa di apa namanya, bisa kita lihatkan gitu ke orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, misalnya pasangan ataupun ke anak, ke orang tua, itu ya nggak apa-apa, karena itu adalah hak dari diri kita gitu untuk orang lain merasakan itu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga mana yang lebih nyaman antara journaling dan cerita langsung gitu. Nah, itu balik lagi ke kondisi diri sendiri gitu, bagaimana seseorang itu lebih nyaman kemana gitu, karena ada beberapa orang yang memang mungkin kurang nyaman dengan bisa cerita langsung, seperti misalnya saya gitu, saya lebih nyaman untuk bisa menuliskan gitu, misalnya nulis surat nih ke suami gitu ya, apa yang saya rasakan, karena saya tahu bahwasanya kalau misalnya saya mengutarakan secara langsung gitu, saya ngomong berbicara secara langsung, saya sulit untuk mengontrol emosi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian makanya saya tulis bisa dengan journaling atau dengan surat gitu, dan kemudian kita bacakan atau minta untuk suami kita, pasangan kita untuk membacakan apa yang kita rasakan itu gitu. Seperti itu Mbak Fania. Jadi mana yang lebih efektif antara journaling dan berbicara langsung, tentu aja bisa di antara keduanya, tergantung kembali ke tipe masing-masing orangnya gitu. Lebih suka berbicara atau lebih suka menulis gitu. Tetapi ketika kita journaling, artinya kita bisa lebih mengenali diri kita lagi gitu. Kalau untuk pribadi secara mandiri gitu ya. Tapi kalau Mbak Fania butuh feedback dari orang lain, maka itu adalah hak penuh dari Mbak Fania untuk mungkin mendapatkan feedback itu dengan tulisan-tulisan yang sudah Mbak Fania buat gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vivi. Mungkin untuk Mbak Fania semoga bisa terjawab ya Mbak untuk pertanyaannya. Ya, untuk yang selanjutnya ini teman-teman apakah sudah menyiapkan ini alat tulisnya? Ya, kalau sudah menyiapkan alat tulis, ya sebelum nanti kita buka lagi sesi tanya jawab, kita akan praktek dulu terlebih dahulu ya untuk praktek jurnalingnya. Saya persilakan kepada Mbak Vivi untuk memimpin proses praktek kita. Oke, baik teman-teman semua. Saya minta bantuannya untuk ini ya Mbak Elis ya, untuk kasih sound sedikit biar saling enjoy gitu. Oke, untuk teman-teman di sini boleh sediakan buku atau kertas atau catatan, atau kalau yang sudah punya jurnal juga nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian juga boleh sediakan pulpen, boleh satu aja, atau kalau yang suka pulpen warna-warni, ada spidolnya, segala macam, pensil warna, itu boleh banget gitu. Atau punya stiker-stiker lucu juga itu diperkenankan gitu ya. Nah, kemudian kita coba mulai untuk coba kita sadari dengan diri kita. Coba saya ingin teman-teman untuk menuliskan siapa diri saya. Siapa diri saya? Bukan hanya sekedar nama, tetapi siapa saya. Apa saja peranan yang saya jalani saat ini. Misalnya saya gitu. Peran yang saya jalani saat ini adalah saya seorang istri, saya seorang ibu, saya seorang psikolog, saya seorang apapun yang menjadi peranan saya seorang anak gitu. Boleh teman-teman tuliskan peranan-peranan apa saja yang teman-teman jalani saat ini. Siapa diri saya? Oke, saya adalah seseorang pribadi yang memiliki kelebihan seperti ini, memiliki kekurangan yang seperti ini. Mau nulisnya aja udah terbawa perasaan mau nangis. Nggak apa-apa loh kalau mau nangis, beneran. Karena journaling ini itu tadi, balik lagi. Untuk kita bercermin ke diri kita lagi kan, lebih jujur lagi. Karena ada banyak orang yang biasanya sulit untuk jujur sama diri sendiri, sulit menerima emosi-emosi yang ada di dalam diri. Oke, Mbak bisa ulang lagi kah? Gitu. Oke.
Coba untuk teman-teman di sini tuliskan lagi, tuliskan seperti apa, siapakah saya? Siapa saya? Peran-peran apa saja yang saya jalani saat ini? Terus kelebihan dan kekurangan apa yang ada di dalam diri saya? Coba teman-teman tuliskan itu dulu. Gitu. Tadi kalau ada yang mau menangis, ada yang mau ini, nggak apa-apa, silahkan emosi itu dikeluarkan melalui tulisan. Bisa langsung ditulis mungkin, saya merasa sedih, baru ingat tentang diri saya sendiri aja saya sudah sedih. Boleh tuliskan di situ. Oke. Di kertas tadi. Boleh tuliskan ya, karena kita sedang praktik journalingnya, jadi boleh teman-teman tuliskan di kertas yang sudah teman-teman sediakan tadi. Tuliskan siapakah diri saya, peran-peran apa saja yang saya jalani, kekurangan dan kelebihan saya seperti apa. Teman-teman tuliskan di situ. Boleh komen nanti di chat kalau ada yang sudah menuliskan, sudah selesai menuliskannya. Kita lanjut. Nah, ketika kita sudah mulai menulis, kita sudah mulai tahu nih, sudah kenalan lagi nih sama diri sendiri. Oh, ternyata saya seperti ini ya orangnya ya. Saya baru sadar loh gitu. Nah, ketika kita sudah menuliskan, sudah kenalan lagi dengan diri sendiri, coba lihat lagi perasaan apa sih yang saya rasakan saat ini. Kemudian apa aja yang saya pikirkan. Ya, aku nggak kepikiran apa-apa sih, pikiranku lari-lari nih kemana-mana gitu. Aku mikirin kelas ini, aku mikirin cucian, aku mikirin apa gitu. Iya, dituliskan di kertas. Nggak apa-apa gitu. Ketika misalnya pikiranku banyak nih ternyata gitu ya, pindah-pindah gitu pikirannya, nggak apa-apa, tuliskan aja. Aku mikirin cucian, aku mikirin mau makan apa hari ini, aku mikirin kelas ini gitu, atau aku lagi mikirin anak nih, lagi main-main di sebelah. Boleh tuliskan apa saja yang dipikirkan, yang dirasakan, atau yang sedang dialami gitu. Kemudian pikirkan lagi, tuliskan di kertas apa masalah yang sedang teman-teman rasakan saat ini, atau yang sedang dihadapi, entah itu masalah ringan atau masalah berat. Boleh teman-teman tuliskan di situ. Oke, yang sedang saya alami saat ini adalah masalah dengan diri sendiri atau dengan pasangan atau keluarga saya yang seperti ini. Bisa teman-teman tuliskan di situ masalah yang sedang teman-teman, atau mungkin masalahnya nggak cuma satu gitu, tapi ada banyak. Teman-teman bisa dijadikan list of masalah saya yang pertama ini, masalah saya yang kedua adalah ini. Bisa teman-teman tuliskan di situ masalah-masalah yang sedang teman-teman hadapi. Kemudian mungkin bisa dilingkari lagi gitu, dari yang mana yang paling berat, yang paling membebani diri saya, yang paling membuat saya tertekan dengan masalah saya tersebut. Musik yang sudah disetel, ikuti saja apa yang teman-teman pikirkan, ikuti katanya, ikuti saja tangan kita bergerak, tuliskan di situ, tidak perlu takut, tidak perlu cemas tulisan saya jelek, tulisan saya acak-acakan misalnya, atau berantakan nih ini penyusunan katanya, nggak apa-apa, tuliskan saja. Boleh masalah hari ini boleh, dan kemudian masalah-masalah kemarin gitu yang belum terselesaikan boleh diutarakan, boleh dituliskan di dalam buku catatan teman-teman. Atau yang paling membebani saat ini itu masalah apa, tuliskan di sana.
kemudian ketika kita sudah menuliskan masalah kita, coba lihat lagi ketakutan apa sih yang paling besar yang sedang yang kita alami dan kita rasakan, kecemasan apa sih, kejadian apa yang ternyata itu yang membuat saya cemas, membuat saya takut. Boleh banget. Ketika kita misalnya lagi journaling gitu ya, kemudian kita menangis gitu ya, kita kayaknya sesak nafas atau seperti apa, boleh kita break dulu, kita tarik nafas dulu. Atau kita kadang ada beberapa orang yang akhirnya dengan sudah menulis banyak hal, akhirnya dicoret-coret gitu ya, dicoret-coret, itu nggak apa-apa banget. Silahkan ambil waktu untuk teman-teman semua merasakan dulu apa yang dirasakan, karena journaling ini kan salah satu metode gitu ya, media untuk kita bisa mengeksplor, bisa memvalidasi perasaan kita ketika kita sudah menulis, kemudian kita terpancing emosinya, jadi menangis, jadi bersedih, itu berarti ada diri kita sedang bekerja untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif yang mungkin selama ini sudah kita pendam dan sulit untuk kita keluarkan. Boleh banget ambil waktu dulu, tarik nafas dulu gitu. Kita sudah menuliskan apa yang paling kita takutkan, apa yang bisa membuat kita cemas. Sekarang kita bisa tuliskan juga apa harapan terbesar, mimpi-mimpi apa yang aku inginkan di dalam kehidupanku, apa yang aku inginkan terjadi dalam hidupku, dan bisa tuliskan di sana. Tuliskan harapan kita, apa yang membuat kita bahagia. Oke, aku merasa bahagia kalau misalnya aku bisa lulus sekolah, atau aku bisa bekerja, atau aku bisa istirahat sebentar. Aku berada di lingkungan yang positif, yang mendukungku. Kita bisa menuliskan itu. Saya ulang dari awal, tadi kita coba tuliskan bagaimana siapa diri saya, kemudian peran-peran apa saja yang sudah saya jalani, yang sedang saya jalani saat ini, kemudian mana sih peranan yang paling saya sukain untuk saya jalani, gitu, yang paling membuat saya bahagia untuk menjalaninya. Kemudian juga lihat lagi ke dalam diri, perasaan-perasaan seperti apa yang sedang saya rasakan, pikiran yang sedang muncul saat ini, masalah-masalah seperti apa saja yang sedang saya alami. Itu bisa teman-teman tuliskan di situ, di dalam buku catatan masing-masing. Apa yang membuat saya bahagia, apa yang sedang membuat saya cemas, teman-teman bisa tuliskan di dalam buku catatan itu. Ketika saya merasa cemas, ketika saya merasa takut, saya tahu itu ketakutan terbesar saya. Lalu bagaimana ya cara saya menghadapinya? Coba teman-teman untuk bisa lebih kalau saya merasa takut karena itu, aku kayaknya lebih baik menghindar dulu. Aku nggak kuat untuk merasakan itu semua. Lalu teman-teman bisa tuliskan, aku lagi merasa capek banget, lagi merasa lelah banget dengan semua masalah yang saya hadapi, semua ujian yang datang bertubi-tubi. Bisa teman-teman tuliskan di situ. Harapan saya semoga saya bisa cepat menyelesaikan masalah-masalah ini dengan selesai. Saya harap saya tidak punya masalah lagi. Tapi itu nggak mungkin ya, karena setiap orang yang hidup pasti akan menghadapi setiap masalah. Oke, saya sedang merasa sedih, saya sedang merasa marah. Sedihnya karena apa gitu? Marahnya karena apa? Tuliskan.
Silakan teman-teman. Ada yang sudah selesai mungkin bisa ditulis di kolom chat. Mbak, sudah Mbak, aku lagi nangis nih misalnya. Atau masih belum? Kita coba baca chat-chatnya. Hai Kak, bagaimana mengendalikan perasaan? Oke. Ini ada teman-teman yang sharing. Ternyata ada yang ketika menulis journaling itu lebih ke rasa syukur gitu ya. Berarti yang ingin diberikan sama Mbak Fania. Wah, luar biasa ya. Berarti yang ingin Mbak Fania tonjolkan adalah mengenai well-being-nya, gitu, mengenai kesejahteraan diri gitu. Justru sulit menuliskan kesusahan dan kegelisahan, nggak apa-apa. Jadi kita coba jujur dulu dengan keadaan kita. Berarti apa yang kita alami, kita cukup bersyukur dengan keadaan diri kita saat ini. Sudah Mbak, tapi jadi mewek, nggak apa-apa. Peluk buat diri sendiri. Coba kita butterfly hug. Kalau sudah selesai melakukan journaling gitu, kita coba. Oke, baik. Terima kasih diriku karena sudah jujur, karena sudah mencoba untuk menuliskan apa yang kamu rasakan. Kamu sudah jujur. Terima kasih banyak. Coba untuk peluk lagi diri sendiri. Sudah Kak, sudah sesenggukan ini. Aduh, pengen peluk bareng-bareng semuanya. Sudah Mbak malah buka trauma masa lalu ketika oke, peluk untuk Mbak Leni yang sedang merecall trauma-traumanya. Nggak apa-apa, ini prosesnya namanya healing. Berarti ada proses penyembuhan. Terus aja untuk menulis. Kan nanti lambat laun akan tertutup dengan sendirinya, akan selesai. Gue senang banyak teman sesenggukannya. Ini lagi sedih. Tears. Oke. Saat menulis saya menulis lebih banyak luka yang dirasakan. Ya nggak apa-apa, silakan. Silakan untuk teman-teman bebas. Journaling itu bebas, teman-teman mau menuliskan apapun yang dirasakan, luka-luka yang mungkin selama ini dipendam gitu, udah dikubur gitu ya, terus akhirnya digali lagi untuk kemudian bisa disembuhkan. Oke, pikirannya jadi lebih fresh, Masya Allah. Semoga bisa terus konsisten ya, Mbak Yuan. Ada lagi Mbak Ita. Terima kasih banyak Mbak Vivi, lebih bersyukur untuk kehidupan itu. Betul sekali. Ketika journaling adalah waktu kita untuk bisa mengapresiasi diri, untuk bisa berterima kasih ke diri sendiri. Ternyata sudah bertahun-tahun gitu ya, berbelas-belas tahun, sudah berpuluh-puluh tahun aku ternyata kuat, aku ternyata hebat karena aku menjalani banyak hal, aku menghadapi banyak tantangan, aku melewati banyak masalah, dan ternyata aku bisa sekuat itu dan bisa bertahan sampai saat ini. Aku sangat berterima kasih pada diriku sendiri. Peluk virtual untuk teman-teman semua, dari Mbak Alita, apalagi yang lagi sesenggukan. Insya Allah. Jadi sebenarnya proses journaling ini bukan hanya tentang diri kita aja, tapi bagaimana diri kita dengan Tuhan, gitu, dengan Allah, gitu ya. Lebih meningkatkan spiritualitas kita juga, gitu Pak.
Jadi ada banyak hal yang mungkin selama ini kita lewati untuk kita syukuri. Ketika kita menulis, kita sadar betul bahwasanya ternyata banyak sekali nikmat yang saya rasakan ya. Mungkin selama ini aku banyak mengeluh, tapi ternyata menikmati nikmat seperti sehat gitu, aku punya banyak waktu, aku bisa belajar gitu. Itu adalah nikmat yang luar biasa sekali gitu. Dan aku bersyukur Tuhan memberikan aku kesempatan untuk kembali membuka mata hari ini gitu. Ya silahkan lagi yang kalau ada yang mau sharing-sharing lagi di kolom chat, saya coba bacakan. Dan teman-teman. Boleh tuliskan seperti apa harapan-harapan kita juga gitu di masa mendatang. Mungkin kita bisa tuliskan misalnya aku gitu ya, aku pengen nulis di 2025 aku pengen banget bisa ketemu umroh. Atau 2000 ketika aku usianya 28 tahun aku pengen banget bisa menikah, aku pengen banget bisa seperti ini, aku pengen banget bisa pergi ke sini. Atau ada hal lain yang ingin dicapai, bisa kita tuliskan di situ sebagai harapan, sebagai mimpi kita. Atau aku saat ini sedang membayangkan 5 tahun ke depan nih, aku bentuknya seperti ini, aku sedang menjalani hal ini. Kita bisa tuliskan di situ agar terlihat lebih nyata lagi. Jadi dengan journaling kita bisa berada di sini dan saat ini, kita bisa juga kembali ke masa lalu, kita tarik lagi gitu ya masa lalu ke masa sekarang, atau kita bisa loncat ke masa depan, lihat bagaimana diri kita di masa depan. Masya Allah, baru sadar ternyata banyak sekali ketakutan dalam diri. Banyak sekali ya peranan yang kita jalani. Sehingga kadang kita kewalahan dengan itu. Banyak yang baru menyadari dan baru kenalan lagi sama diri sendiri. Dan sampai lupa peran diri sendiri. Kadang kita sibuk menjadi istri, kita sibuk menjadi ibu, kita sibuk menjadi orang lain, menjadi karyawan, menjadi teman, menjadi anak, sampai kita lupa bahwasanya kita punya peranan untuk diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Rizka. Terasa sesak nggak? Nanti kita coba untuk relaksasi setelah ini sebentar. Ternyata sering lupa akan pencapaian diri sendiri. Dari Mbak Asri, ternyata sering lupa akan pencapaian diri yang udah dilalui karena lebih sering insecure dengan masalah dan trauma yang diperoleh. Mungkin kita terlalu fokus sama trauma kita fokus sama masalah-masalah kita, dan kita akhirnya menyampingkan gitu, apa-apa yang sudah kita capai, prestasi seperti apa aja yang sudah kita raih gitu ya, apa yang sudah kita lewati. Oke, peluk untuk Mbak Rahmi Anita, habis sesambutan rasanya flow. Selamat Mbak Tessa. Terima kasih Mbak Fi, jadi lebih menghargai diri sendiri. Peluk semuanya, it's called self-love ya Mbak. Betul banget Mbak Asri Hidayat. Oke, untuk teman-teman di sini yang mungkin masih menulis, yang lagi sesambutan, tadi ada yang dadanya terasa sesak. Coba kita tarik nafas dulu yang panjang. Nafas panjang dan dalam. Hembuskan secara perlahan. Ditulis bentar. Masya Allah. Oke, dari Mbak Virial Ray. Setelah ditulis banyak hal yang selama ini dipendam dan tidak berhubung
spontan, keluar dari pikiran. Setiap paragraf berbeda, tapi rasanya semua sudah keluar melalui tulisan. Wah, luar biasa. Jadi nggak apa-apa ngacak-ngacak random aja gitu, nggak perlu berurutan, nggak perlu sinkron antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Kita cukup tuliskan aja gitu. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, nggak apa-apa loncat-loncat gitu, mikirin antara peranan satu sama peranan yang lain gitu, yang nggak saling berkesinambungan. Nah, ini yang penting nih, apalagi untuk ibu-ibu ya, dari Mbak Steviani. Terkadang saya lupa Mbak sama diri sendiri. Sesederhana saya sering lupa sarapan sebelum membersamai anak-anak. Padahal ketika kita membersamai anak-anak, kita perlu fit dulu secara mental, secara fisik gitu ya. Kita perlu membahagiakan diri sendiri dulu. Kita perlu untuk mengisi diri kita sendiri dulu gitu kan, memenuhi kebutuhan diri kita. Apalagi banyak orang tua gitu ya, terutama ibu gitu. Misalnya ketika menyuapi anaknya gitu kan, marah-marah gitu ya. Karena apa? Karena mereka dalam kondisi lapar. Coba kalau kita duluan yang makan sebagai ibu, baru menyuapi anak-anak, kita akan lebih sabar. Senang bisa baca ini teman-teman di sini, sharing teman-teman, Masya Allah, yang sudah mempraktekkan journalingnya, jadi lebih kenal lagi sama diri sendiri. Tentu aja, selamat untuk teman-teman semua. Waktu kita 2 menit lagi ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah selesai menuliskan, boleh kita sambil tarik nafas bareng-bareng. Hembuskan secara perlahan, kita ulangi lagi 3 kali. Silahkan. Mungkin sambil bisa self-talk sama diri sendiri. Oke, terima kasih diriku. Terima kasih karena sudah hadir satu di sini. Terima kasih karena sudah lebih jujur sama diri sendiri. Terima kasih untuk semua hal yang sudah dilewati. Aku menyayangi diriku. Aku menyayangi diriku sendiri. Halo virtual untuk teman-teman semua. Aku di sini juga. Oke. Nah, 1 menit lagi waktunya teman-teman untuk bisa kita praktek menulis. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi setelah ini. Ini komitmen konsisten juga gitu, apalagi yang mencapai webinar gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin tadi masih ada akhirnya membuka luka-luka bersama gitu, dan kemudian mungkin setelah seminggu kita aktif journaling gitu ya, ternyata luka itu belum sembuh juga, itu ada baiknya untuk coba menghubungi profesional, psikolog atau psikiater gitu ya. Untuk teman-teman yang tadi ada yang bilang luka batinnya akhirnya kebuka gitu, coba untuk terus keep writing, terus menulis journaling. Oke, ada yang merasa lega karena sudah membuka luka-lukanya, mungkin jadi lebih mudah untuk mengobatinya ya. Oke. Ini silakan teman-teman, mungkin meluk diri sendiri aja di sana. Masya Allah. Mungkin itu yang kadang suka kita lewati gitu ya, untuk bisa memeluk diri sendiri, untuk lebih sayang sama diri sendiri. Setelah journaling, jadi kita lebih sadar sama diri sendiri. Kesadaran kita terbangun. Suasananya melo ya, ada yang melo, ada yang jadi lebih bersyukur. Nah, teman-teman yang masih mau bertanya boleh loh, silahkan. Nah, indikasi kita sudah berdamai dengan segala kejadian itu seperti apakah? Oke. Untuk teman-teman di sini, bagaimana sih ciri-ciri bahwa diri kita sudah cukup berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu, mungkin tadi luka-luka batin, kemudian juga
trauma-trauma di masa lalu atau perlakuan-perlakuan dulu orang lain mungkin gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita melihat diri kita bahwa diri kita sudah berdamai adalah coba ingat lagi ketika mungkin selama ini ketika kita mengingat hal itu kita coba mengabaikan, kita coba menghindar, kemudian kita merasa sakit gitu. Tapi ketika kita sudah berdamai, ketika kita mengingat kejadian yang menyakitkan yang membuat kita luka batin, kita merasa oke, baiklah itu adalah perjalanan hidupku, bahwa dengan hal itu aku merasa jadi yang sekarang gitu, aku menjalani hidupku, aku menjadi lebih kuat saat ini, aku berterima kasih karena ada kejadian itu, aku menjadi kuat, aku menjadi lebih hebat saat ini. Itu adalah hal yang lalu yang bisa saya pelajari, yang bisa saya ambil hikmahnya gitu, bukan hal yang perlu saya sesali. Itu adalah artinya kita sudah cukup berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, ada yang Mbak Steviani masih belum berhenti, nggak apa-apa. Kasih waktu, kasih ruang untuk diri sendiri, melepaskan semua emosi-emosi negatif yang selama ini sulit untuk dikeluarkan. Oke, Kak Iwan. Halo Mbak Elis, ini aku udah langsung sambil jawab ya pertanyaan-pertanyaan di kolom. Ya Mbak, boleh. Mohon maaf, saya baru bisa buka kamera lagi. Tadi soalnya nangis. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ini anakku malah tidur. Oke, Kak Vivi, saat ini saat kita tahu punya luka yang harus disembuhkan ke ahlinya, memilih harus ke ahli yang mana ya? Yang mana itu bagaimana ya? Oke, nah misalnya kita sudah coba nih untuk self healing gitu ya. Jadi misalnya kita sudah journaling, sudah rutin misalnya selama 1 bulan gitu, selama 1 bulan dalam sehari 20 menit kita sudah journaling, kita sudah coba untuk mengenal diri kita tersendiri gitu. Tapi ternyata luka batin ini masih saja muncul, masih saja membuat saya cemas, masih saja membuat saya merasa takut gitu. Nah itu artinya kita sudah harus ke ahlinya gitu, baik ke psikolog atau ke psikiater. Nah ke psikiater apabila kita sudah mungkin mengalami halusinasi, kita sudah mulai banyak mendengar bisikan-bisikan gitu. Apalagi yang membahayakan diri sendiri, misalnya ingin menyakiti diri sendiri, nah itu kita perlu ke psikiater. Tapi juga kita perlu ke psikolog gitu. Ke psikolog untuk apa? Kalau tadi ke psikiater itu untuk kita mendapatkan penanganan melalui obat gitu ya, misalnya untuk menurunkan kecemasan kita dengan obat. Namun kalau ke psikolog itu dengan terapi-terapi psikologi, mungkin bisa dengan hipnoterapi atau dengan, kalau saya biasanya pakainya dengan CTC atau kreatif terapi cleansing gitu ya, atau bisa dengan hal-hal lain, dengan terapi kognitif, kemudian terapi behavior kognitif terapi gitu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan psikolog gitu. Itu yang Mbak Yuan. Kemudian Mbak sama saya juga iya sama. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh nggak Mbak Vivi? Boleh yang mau resen. Yang mau resen boleh silakan. Sambil menunggu ada yang resen, saya coba jawab lagi ya Kak Liz. Dari Kak Virial Ray. Oh ini dari Ray ya, Ray dari Kak Virial. Kak Vivi, jika kita sudah berdamai namun tetap menangis atau merasakan emosi yang sama saat itu, tetap bisa dikatakan kita sudah berdamai kan? Sebenarnya kan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu kan terus berulang, maksudnya akan terus ada gitu ya, apa yang kita alami itu. Artinya kita sedang mencoba untuk mengeksplor diri kita, bahwasanya itu nggak apa-apa gitu, kita untuk menangis, kita untuk merasa sedih gitu. Tapi apakah itu sudah berdamai gitu? Ya, kita sudah cukup berdamai ketika kita sudah tidak mengutuk diri kita lagi. Jadi mungkin selama ini ketika kita merasakan emosi itu kita sibuk menyalahkan diri sendiri.
kamu sih kayak gini, kamu tuh terlalu ini, kamu tuh terlalu itu, misalnya, kamu terlalu jahat sama diri sendiri. Artinya kita belum cukup berdamai. Tapi ketika kita merasakan emosi itu, kemudian kita merasa sedih, tapi kita mencoba, oke, aku tahu hal itu adalah hal yang menyedihkan, aku tahu itu adalah hal yang memang sudah seharusnya terjadi, aku merasa sedih, aku nggak apa-apa. Nah, itu berarti kita masih sudah cukup berdamai juga sama diri sendiri. Gitu. Tadi pagi sebelum dari Mbak Nadia, tadi pagi sebelum ikut webinar ini, ikutin webinar tentang parental burnout. Setelah itu lihat WAG dari Red, ada webinar ini. Masya Allah, ini beruntung banget. Masya Allah, Mbak Nadia. Buat bisa berdamai sama diri sendiri. Makasih Mbak Fitri, aku merasa journaling ini bisa menjadi luar biasa. Lega banget rasanya belakangan ini lagi wah peluk buat Mbak Nadia. Oke, Mbak Steviani, silakan. Oke, teman-teman yang mau sharing atau yang mau bertanya boleh raise hand. Ini pertanyaan-pertanyaan di sini sudah saya coba jawab semuanya. Mbak Vivi, izin bertanya, kalau untuk tahapan membuat journaling tadi kan ada langkah-langkahnya, menulis siapa diri saya, peran yang sudah dan yang sering dijalani, yang kita suka jalani. Apakah setiap menulis journaling itu harus berurutan seperti itu, Mbak? Misalnya ada patokan urutan bakunya begitu, atau bebas aja? Nggak harus ada urutannya gitu, tetapi yang penting ada 7 aspek itu kita coba untuk gali gitu di dalam diri kita. Tadi bisa tadi mengenai emosi yang kita pikirkan tadi, kemudian apa-apa saja yang kita rasakan, yang kita alami, kemudian harapan-harapan seperti apa, kecemasan yang kita takutkan gitu. Jadi nggak harus berurutan, nggak harus ada semuanya. Kita bisa acak apapun yang membebani kita saat ini, apapun yang membuat kita sangat tertekan, gitu. Coba bisa kita tuliskan, bebas. Jadi journaling ini adalah media kita bebas untuk berekspresi. Gitu. Betul, bagus banget Kak. Makasih ini bisa untuk menghindari kejadian yang dialami oleh Ibu Nanti. Ya, jadi kan memang akhir-akhir ini kita banyak sekali ya menemui kasus-kasus, terutama perempuan ya. Untuk perempuan-perempuan itu kan karena memang kebutuhan mereka untuk berbicara itu kan lebih banyak daripada pria ya. Karena itu tadi mereka juga perasa orangnya. Kemudian kadang ada beberapa wanita tuh yang perempuan tuh yang kebingungan gitu untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan karena mungkin tidak punya teman, tidak punya cukup percaya sama orang lain gitu, karena aku pengen cerita nih sama orang atau sama pasangan gitu, tapi aku takut kecewa dengan responnya dia, misalnya dengan feedback yang saya dapatkan gitu, akhirnya memendam perasaan itu. Nah, journaling itu adalah sebagai medianya. Karena apa? Karena dengan journaling itu kita tidak perlu takut akan kekhawatiran kita feedback dari orang lain itu berbeda dari apa yang kita harapkan gitu ya. Kita bisa bebas menulis di situ, kita bisa bebas berekspresi, kita mau mengumpat atau apapun kita boleh dalam journaling. Karena kita sebagai perempuan tuh kadang suka bingung gitu ya, kok harus cerita ke siapa gitu, padahal kita punya diri kita sendiri loh untuk cerita. Itu salah satunya dengan journaling. Kita bisa self-love. Ini nggak perlu ada urutan, nggak perlu ada, jadi bebas penilaian apapun di dalam journaling. Kalian bisa tuliskan apapun, tidak perlu berurutan, apapun yang dipikirkan, loncat-loncat nggak apa-apa gitu ya.
nggak perlu berkesinambungan satu sama lain. Nah, apakah nanti ada recordingnya? Mungkin Mbak Elis yang mau jawab ini. Ya, nanti ada recording diinfokan. Baik. Oke, Mbak Mika, ada nanti recordingnya ya. Ada chat dari Mbak Nita, apakah sudah dibaca Mbak Vivi? Gimana? Ada chat dari Mbak Nita, ini yang sebelumnya Mbak Wanti, Mbak Anita. Ya, chat dari Mbak Anita apakah sudah dibacakan tadi? Mbak Anita belum ya kayaknya. Oke, oh dari Mbak Anita ya. Sudah rutin journaling dan menurut psikolog sudah baik, sudah sadar trigger kecemasan. Ketika cemas merasa bisa regulasi diri, tetapi masih sensitif setelahnya. Sudah journaling belum lega. Kenapa selalu merasa validasi dari orang lain untuk bisa tenang? Oke, baik. Saya coba baca lagi ya. Oh, ternyata Mbak Anita sudah coba rutin journaling, kemudian sudah kasih dari psikolog katanya sudah cukup baik, gitu ya. Terus sudah sadar akan kecemasan dan trigger-triggernya. Ketika cemas, merasa regulasi sudah bisa meregulasi diri, tetapi masih sensitif setelahnya. Itu wajar gitu ya. Ketika kita merasa sensitif, artinya kan apa? Ibaratnya ya, ketika kita punya luka misalnya, kita punya luka, kemudian luka itu kan lecet kan, kemudian menimbulkan bekas. Mungkin sudah mengering gitu. Tetapi kan ketika kita kena sedikit aja sentuhan, akhirnya itu membuat kita nyeri gitu. Begitu juga dengan diri kita gitu. Jadi nggak apa-apa ketika kita merasa lebih sensitif gitu. Sudah journaling tapi belum juga lega gitu ya. Nah, berarti kita perlu metode lainnya. Nah, atau kita perlu lagi untuk ke psikolog atau bisa ke psikiater kalau sudah seperti ini gitu ya. Kita sudah ke psikolog tetapi kita masih belum merasa lega, atau kenapa selalu merasa validasi dari orang lain untuk bisa tenang. Oke, berarti butuh orang lain. Berarti kita punya harapan sama orang lain untuk bisa menenangkan diri kita. Begitu ya, Mbak Anita ya. Bisa jadi karena kita selama ini merasa kesepian, kita merasa butuh diakui, atau ada trauma-trauma dulu di masa lalu. Mungkin kita pernah dibully, pernah diremehkan, kita pernah tidak diakui gitu. Nah, sebenarnya ada banyak faktor gitu, tergantung dari Mbak Anita sendiri seperti apa. Nah, itu perlu lihat lagi ke dalam diri kita gitu. Atau mungkin memang karena sudah punya gangguan mental tertentu. Karena kalau sudah punya gangguan itu kan artinya ada periode kambuh gitu ya yang akan terjadi pada diri seseorang. Nah, itu perlu dicek lagi Mbak Anita. Seperti apa gitu. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Anita ya. Sama Mbak Anita. Ya, teman-teman, ini kita masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum nanti kita tutup. Jadi untuk yang masih ingin bertanya, masih ingin bercerita kepada Mbak Vivi, boleh dipersilakan ya Mbak ya. Jadi untuk sesi journaling ini memang kayaknya bisa menjadi sesi tahapan awal begitu ya Mbak Vivi ya, untuk kita terus tahu apa sih sebenarnya masalah inti yang ada dalam diri kita begitu, yang misalnya sering membuat kita cemas, sering membuat kita takut gitu kan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Vivi, kalau kita mengingat satu momen, kemudian ternyata ketika ingat momen itu hati kita kayaknya tersayat-sayat gitu ya Mbak, terus kemudian dengan sendirinya air mata mengalir, itu berarti belum selesai ya Mbak, maksudnya luka itu masih ada begitu ya. Nah itu masih ada yang nyangkut. Nah itu kalau misalnya seperti itu, mungkin di sini teman-teman juga banyak yang merasakan gitu ya, mengingat momen, kemudian tiba-tiba hati tersayat dan menangis begitu aja gitu. Kayak tadi pas journaling juga ada beberapa yang recall masa lalu dan merasakan hal seperti itu. Berarti selanjutnya prosesnya seperti apa nih Mbak Vivi?
Oke, selanjutnya ya, ketika kita misalnya baru mau mulai nulis nih, tapi sudah nangis duluan gitu. Atau kita sudah merasa cemas, ngerasa takut, gemeteran, sesak nafas gitu. Maka berhenti dulu, kita coba tarik nafas dulu, relaksasikan diri kita dulu gitu ya. Kemudian ketika kita sudah tarik nafas, sudah merasa lebih tenang, baru coba tuliskan lagi. Tapi tadi misalnya kayak kejadiannya Mbak Anita gitu ya, kita sudah coba rutin untuk journaling gitu. Kita sudah coba jujur sama diri kita, sudah coba validasi apa yang terjadi sama diri kita, tapi kayaknya masih mentok deh gitu. Aku masih merasa ada kecemasan-kecemasan itu, masih belum lega rasanya. Nah, itu saatnya kita coba ke psikolog lagi gitu untuk mungkin Mbak Anita baru 1 kali ke psikolog yang itu masih sesi konselingnya gitu, tetapi belum masuk ke sesi terapi. Nah, bisa minta sama psikolognya untuk melakukan sesi terapi untuk bisa cleansing gitu, untuk bisa benar-benar membersihkan apa yang emosi-emosi yang mungkin selama ini tertumpuk, yang mungkin selama ini sudah ada di dalam diri yang bekas-bekasnya, misalnya ibarat tong sampah nih gitu ya. Ada tempat sampah, kemudian kan ada banyak sekali sampah tuh di situ udah numpuk banget gitu kan, udah sampai kotor banget. Mungkin dengan journaling kita membuang sampah-sampah itu secara sedikit demi sedikit. Tapi kan kadang masih ada sisa-sisa itu nih yang nempel-nempel nih. Nah, itu dari sisa makanannya atau ada kotoran-kotoran bakteri yang akhirnya menumpuk gitu dah. Nah, itulah gunanya psikolog untuk bisa menyikat gitu, nyikat tempat sampahnya hingga bersih sekali untuk kita bisa kemudian membuat ulang gitu ya, recall ulang gitu apa-apa saja yang ada di dalam diri kita tadi, tong sampah kita kemudian bisa kita bersihkan lagi untuk siap menampung emosi-emosi negatif lainnya gitu. Terima kasih Mbak Vivi. Ini mungkin di antara teman-teman masih ada yang masih ada ya. Iya. Jadi sebenarnya journaling ini salah satu aja gitu, salah satu metode. Jadi ada banyak sekali dan itu bisa di mix and match gitu ya, di mix and match. Gitu. Jadi bisa dengan journaling, bisa sambil relaksasi, bisa kemudian kita kan berarti kalau lagi journaling artinya kita sedang mindfulness gitu ya, sedang mindful dengan apa yang terjadi sama diri kita sadar betul apa yang terjadi sama diri kita saat ini di sini gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa juga sambil painting gitu, kita bisa menggambar kalau yang ada yang suka menggambar gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita saling kolaborasi gitu, self healingnya. Nah, untuk teman-teman tadi yang sudah praktek menulis dari awal sampai akhir, kemudian ada beberapa yang tadi sudah menceritakan juga via chat apa yang dirasakan, kemudian apa merasakan kebermanfaatannya, dan untuk mungkin teman-teman yang masih menggali, yang masih bingung, ya tidak apa-apa, mungkin nanti bisa berproses ya Mbak ya, ya proses. Kita semua butuh proses dan yang pasti peluk dulu untuk semuanya. Diri sendiri. Ya, apalagi untuk yang sudah mengikuti gitu ya webinar pada hari ini, itu kan berarti sudah ada kemauan ya Mbak ya untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sama aku, masalah itu apa gitu ya. Jadi sudah sebagai satu langkah ke depan gitu bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Sebelum kita tutup, ini masih ada satu pertanyaan, mungkin boleh yang terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke, boleh. Dari Mbak Nur Fitriani ya. Bagaimana caranya menterapi diri agar lebih tenang ketika menghadapi satu masalah dan menghadapi anak yang temperamen? Dapatkah dengan terapi journaling ini? Bisa banget. Ketika kita ingin merasa lebih tenang, karena apa? Karena sebenarnya journaling ini perlu dilakukan tidak cukup sekali gitu ya, tidak cukup sekali saja, tetapi memang perlu rutinitas, perlu diulangi berkali-kali untuk kita selalu sadar dengan apa yang terjadi dalam diri kita itu ya. Karena apa? Ketika kita sudah journaling secara rutin, dengan sendirinya kok diri kita akan terbentuk untuk merasa lebih tenang, lebih percaya diri, karena kita menjadi lebih kenal sama diri sendiri tentu aja gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih, kayaknya sudah mulai ada nih sinyal-sinyal, sudah mulai ada alarm nih, aku kayaknya bakal marah gitu, atau aku mulai ke trigger gitu ya.
Nah, ketika kita sudah mulai ada alarmnya nih, belum sampai ke tahap kita emosi gitu ya, tapi mulai ada alarmnya, kita kan sudah mulai bisa menarik diri dulu. Oke, aku coba relaksasi dulu, tarik nafas dulu. Oke, aku tahu aku sedang marah saat ini, aku tahu anakku sedang bikin aku kesel banget gitu, bikin aku marah banget. Oke, tarik nafas, aku tahu itu bukan maksudnya untuk membuatku marah, membuatku kesal. Baru setelah itu ketika kita sudah merasa lebih tenang, baru kita siap untuk menghadapi anak kita tadi gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita journaling itu sebagai medianya, setiap hari perlu dilakukan secara rutin gitu ya. Kemudian bisa aja ketika misalnya kita sudah mulai nih, sudah dialarmkan, kemudian kita sudah coba untuk relaksasi gitu, tetapi masih belum juga bisa kita tuliskan. Oke, aku lagi marah banget misalnya. Kemudian aku pengen coret-coret, kesel banget misalnya gitu ya. Aku kesel banget sama anakku gitu. Kemudian kita mencoret-coret atau kita jadi gambar-gambar segala macam gitu, atau kita mau menuliskan sumpah serapah ya nggak apa-apa gitu. Karena ketika itu kita berarti sudah merasa lebih tenang, baru setelah itu kita menghadapi anak kita tadi. Begitu ya Mbak Nur Fitriani. Jadi nggak apa-apa banget, itu media kita untuk katarsis gitu. Jadi kita coret-coret, kita tekan-tekan gitu ya pensilnya sampai sekuat tenaga gitu. Untuk menghabiskan tenaga kita dulu nih dari emosinya kita. Gitu. Terima kasih Mbak Vivi untuk jawabannya. Semoga membantu ya Mbak Fitri ya. Saya jadi ingat salah satu buku cerita anak juga Mbak Vivi yang diterbitkan oleh Let's Read, itu judul bukunya Pelangi. Jadi di situ ada pengetahuan ya untuk anak-anak terutama gitu. Jadi kalau misalnya di situ kita anak ketika kemudian merasa senang itu gambar apa, ketika senang aku menyanyi gitu itu. Jadi betul ya, ini bisa banget diterapkan sama anak-anak Melis. Iya betul, itu bisa jadi salah satu cara yang menyenangkan gitu ya. Mungkin bisa memulai dengan membacakan buku terlebih dahulu gitu ya kepada anak gitu, untuk sedikit memberitahu gitu dengan cara yang menyenangkan gitu. Ya, jadi memang membacakan dan menulis itu kan salah satu sesuatu yang saling berkaitan gitu ya, saling erat kaitannya gitu. Dan bukan hanya anak-anak gitu, tetapi orang dewasa pun juga butuh gitu ketika mereka merasa sedang down, ketika mereka butuh self healing, kita juga bisa dengan membaca loh ternyata gitu. Bukan hanya menulis, tapi kita juga bisa membaca gitu. Jadi literasi activity ini bukan hanya dengan journaling, bukan hanya dengan menulis, tapi kita bisa membaca. Mungkin bisa baca-baca buku yang berkaitan dengan perasaan-perasaan kita, gitu, apa yang kita alami. Kita bisa cari buku-buku seperti itu, yang itu bisa merefleksikan diri kita. Gitu. Jadi bisa diterapkan pada orang dewasa dan juga bisa diterapkan ke anak-anak kita. Gitu. Ya betul sekali. Nah, ini sebenarnya masih banyak hal yang ingin didiskusikan yang bersama Mbak Vivi ya. Keseruan kita kayaknya perlu digali lebih dalam lagi. Kemudian kayaknya kita memang kalau untuk satu sesi aja kurang cukup ya Mbak ya untuk menggali terkait dengan journaling kemudian self healing ini. Mungkin next kita bisa ada sesi yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan self healing. Selain dengan journaling mungkin ada cara-cara lainnya. Ya, terima kasih banyak Mbak Vivi atas waktunya. Sama Mbak Elis, terima kasih jawaban yang luar biasa. Ya, semoga bisa menjadi ini juga ya pembelajaran buat kita bersama. Kemudian juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Boleh Mbak Vivi mungkin kalau ada pesan semangat gitu untuk teman-teman terakhir sebelum berpamitan. Ya, yang pastinya untuk teman-teman semua, terutama yang ikut kelas ini, yang sudah berpartisipasi adalah peluk untuk semuanya. Untuk teman-teman semua, peluk dari saya dari jauh gitu. Tapi tetap semangat gitu ya. Bahwasanya apapun yang kita jalani, insya Allah dengan kita percaya dengan adanya Tuhan, kita percaya dengan adanya Allah, insya Allah kita bisa melewati apapun gitu. Yang penting kita percaya sama diri kita sendiri. Bisa kita lakukan apapun gitu ya, bisa dengan journaling, kemudian minta tolong bantuan psikolog atau psikiater atau ke teman-teman terdekat, dengan keluarga, dengan pasangan gitu. Jadi masalah itu Allah udah kirimkan, Tuhan udah mengirimkan masalah sepaket sama jalan keluar.
dengan kekuatan yang Allah berikan ke kita gitu sih. Jadi jangan patah semangat untuk apapun yang kita rasakan saat ini. Insya Allah itu adalah proses untuk kita bisa menjadi lebih dewasa, untuk kita bisa naik level lagi. Jadi ketika kita dibentrokan pada masalah-masalah berat, artinya kita sedang ujian gitu, sedang ujian kelas untuk naik ke kelas selanjutnya. Gitu. Semoga kita semua bisa lulus ya Mbak ya, dan bersiap Amin, Insya Allah. dan lainnya. Dan selalu yakin kalau kita nggak sendirian ya Mbak Vivi ya. Benar. Kita nggak akan sendirian tuh. Ada banyak orang yang saling mendukung kita, yang support kita gitu. Kalau nggak ada orang lain ya diri kita sendiri yang support tentu aja gitu. Semoga apa yang saya bagikan gitu ya, apa yang kita pelajari hari ini bareng-bareng bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain di sekitar kita, untuk banyak orang gitu ya. Boleh kita saling sharing lagi gitu. Iya, sebelumnya mohon izin juga nih, mungkin kan untuk tadi banyak yang bertanya materinya ya Mbak ya. Jadi nanti beberapa poin dari materi yang disampaikan oleh Mbak Vivi akan kami share di Instagram Retrologio gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang bertanya-tanya, jadi nanti bisa lihat di Instagram Retrologio. Begitu juga dengan rekaman itu nanti akan kami infokan selanjutnya melalui Minasa di Instagram kami. Dan boleh nih Mbak Vivi untuk akun Instagramnya bisa di follow oleh teman-teman ya. Oke, saya coba ketik di ini ya, di chat ya. Boleh teman-teman yang mau kita saling sharing lagi atau mau intip-intip, boleh ke akun Instagram saya di Erviana Yulian. Kayaknya salah deh. Ada typo sedikit. Iya. Oke, sudah. Jadi nanti boleh kalau misalnya ada yang ditanyakan lebih lanjut, ya atau mungkin ingin konsultasi lebih lanjut juga bisa langsung hubungi Instagramnya Mbak Vivi. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Terima kasih banyak Mbak Elis. Tepuk tangan untuk kita semua. Sangat apresiasi. Semoga selalu sehat ya Mbak. Mohon maaf ya kalau masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya untuk teman-teman. Oke. Terima kasih. Baik teman-teman, karena kita sudah menunjukkan pukul hampir 12 siang ya, jadi kita akan tutup kegiatan pada siang hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir, untuk yang sudah memberanikan diri apa sih permasalahan yang ada dalam dirinya, lebih peduli terhadap diri sendiri. Ini salah satu bentuk kepedulian kita ya terhadap diri sendiri. Nah, untuk tadi seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, untuk yang ingin tahu mengenai materinya lebih lanjut, kemudian ingin rekamannya nanti bisa terus pantengin dulu di Instagram @retrologio melalui Instagram Story maupun melalui feed atau postingan kami ya. Jadi nanti akan kami informasikan lebih lanjutnya di sana. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Jadi ini sebenarnya pada awalnya adalah kegiatan yang ingin kami laksanakan untuk tim internal kami. Namun setelah dipertimbangkan kok rasanya sepertinya akan banyak juga yang membutuhkan materi ini. Sehingga kami memutuskan untuk membuka linknya ke publik dan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin hadir dan ingin ikut belajar bersama kami. Ya, mohon doanya semoga kedepannya Retrologio bisa menyajikan lagi berbagai kegiatan, baik itu webinar atau maupun kegiatan offline, yang itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya, untuk masyarakat ya secara lebih luas. Saya dari tim Retrologio sebenarnya ingin foto bareng nih, kalau misalnya teman-teman masih bersedia gitu ya untuk mengaktifkan video, boleh silakan diaktifkan videonya. Tapi kalau misalnya mungkin yang ini masih sembab katanya habis nangis dan keberatan untuk mengaktifkan video, nggak apa-apa. Ya, untuk yang mau mengaktifkan video ya saya tunggu. Silakan untuk kita berfoto bersama. Mengabadikan momen pada hari ini. Saya persilakan, saya tunggu. Ini ada 2 halaman teman-teman ya. Mungkin tadi juga ada beberapa yang sudah pamit lebih dahulu, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Mona, Bu Lita, Bu Firia, Bu Nadia yang sudah mengaktifkan video. Bu Sarah, saya izin foto ya. Ya baik, siap. 1, 2, 3. Gak apa-apa Mbak, kita sama-sama sembab. Saya juga sembab ini. Habis nangis. Ya baik, untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3.
Boleh mungkin sambil kita butterfly hug, peluk diri sendiri, ya sambil kita tersenyum bahwa kita yang ada di sini adalah orang yang sudah peduli gitu dan berusaha untuk mencintai diri kita sendiri. Siap, 1, 2, 3, sampai tersenyum lebar ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Tetap semangat dan sehat selalu untuk semuanya yang sudah hadir. Saya mohon izin untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Kami sangat berterima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai berjumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk teman-teman yang mau leave untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sama-sama Bu Lita. Terima kasih Mbak Vivi, luar biasa sesi hari ini. Sama-sama Mbak Nadia.